Shalom Bapak Ibu Saudara. Renungan kita kali ini merupakan penutup daripada atau konklusi kesimpulan daripada semua yang sudah kita bahas mengenai kosmos kekristenan. Kesimpulan ini sangat sederhana, yaitu bahwa yang pertama kita harus renungkan bahwa kosmos atau sistem kekristenan itu muncul bukan di gereja mula-mula tidak ada kosmos itu karena mereka sepenuhnya diatur oleh Roh Kudus. Nah, ketika terjadi perampasan otoritas oleh para pemimpin, inilah dia didukung oleh ajaran Jezebel dan ajaran Nikolaus, maka mulailah fokus jemaat itu kepada para pemimpin. Uang jemaat juga fokusnya kepada kebutuhan pemimpin dan pelayanannya. Karena pemimpin sudah berlaku bukan sebagai hamba, tapi sebagai manajer yang membuat planning, organizing, leading, controlling. Dan itu butuh uang. Uang jemaat dikumpulkan, itu pun dengan ajaran-ajaran Bileam, persepuluhan, buah sulung, janji iman, dan sebagainya. Semua fokus kepada kebutuhan pemimpin dan ministrinya. Dan bukan kepada orang miskin. Kalau jemaat mula-mula itu dikumpulkan uang, itu sekedar orang yang rela, ada punya 2 ladang, ada punya 2 rumah, jual itu, bagikan kepada gereja. Nanti gereja yang ngatur untuk bagikan orang miskin. Petrus, Paulus, Yohanes itu nggak pernah narik uang untuk jemaat bagi kebutuhan dia atau kebutuhan pelayanannya. Paulus tegas dalam pelayanannya. Dia bilang, emas, perak, pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun. Dia bilang asal ada makanan, pakaian cukup aja. Karena uang itu bagi Paulus itu pelayanannya sampai dia terakhir perjalanan misi ketiga, dia itu sedang ngantar uang itu untuk bantuan orang miskin di Yerusalem. Jadi saudaraku, orang miskin ini menjadi fokus jemaat mula-mula. Tapi kalau kosmos kekristenan, fokusnya uang itu bukan untuk orang miskin, tapi untuk para pemimpin dan ministry mereka. Entah bangun gedung, entah pelayanan misi, entah kebutuhan, macam-macam lah jalan-jalan ke luar negeri. Jadi inilah kosmos itu terbangun oleh karena perampasan otoritas. Ini nomor 1 ini yang harus dipahami. Kisah pasal 20 ayat 28 sampai 30 jelas itu mengajarkan. Karena serangan serigala ganaslah, maka para pemimpin ini merampas otoritas gereja. Dia merasa diri berotoritas sebagai manajer. Dia bikin planning, organizing, leading, controlling. Dia tarik uang kepada dirinya. Semuanya fokus kepada dirinya lah. Enggak lagi kepada Kristus. Oke. Ini kesalahan yang pertama. Yang kedua, semoga saudara dan saya mendapat kasih karunia untuk berada di luar itu. Bahwa di luar pelayanan, di luar kosmos itu ada. Dari mulai zaman Rasul Yohanes. Rasul Yohanes pun dia ada di luar kosmos. 7 gereja yang sudah jatuh itu enggak ada lagi fellowship dengan Rasul Yohanes. Yohanes 1 ayat 3. Rasul Yohanes ada di luar. Dia melayani. Dia bikin satu surat yang pertama, surat umum kepada 7 gereja itu. Apa yang kami lihat ke Rasulullah, apa yang kami dengar, kami sampaikan kepadamu, supaya kita ada fellowship, koinonia. Karena kita udah nggak ada lagi koinonia, kita udah putus. Saya ada di luar, kata Rasul Yohanes. Seolah-olah Pulau Patmos itu kayak simbolnya lah Dia ada di luar. Dari mulai Rasul Yohanes sampai sejak zaman gereja itu, ada orang-orang yang dapat kasih karunia untuk berada di luar kosmos kekristenan, tapi tetap melayani kekristenan. Semoga itu kesimpulan yang kedua. Nah, kesimpulan yang ketiga, bahwa semua yang terjadi ini sebenarnya memang sudah dinubuatkan. Rasul Yohanes sudah lihat itu. Dinubuatkan oleh 2 perempuan itu. Perempuan yang pertama di Wahyu pasal 7 ini di Pulau Patmos di luar kosmos itu, Rasul Yohanes ngelihat ada 2 perempuan itu. Perempuan yang di pasal 17 itu yang adalah kosmos kekristenan, duduk di atas binatang itu, sistem pemerintahan manusia, dan perempuan yang di pasal 12 dia sudah bahas itu, Ini semua sudah dibuatkan, jadi tidak mengejutkan lah istilahnya, Bukan berarti sesuatu yang harus bagaimana, enggak. Ada maksud Tuhan dengan semuanya itu, Yaitu bahwa nanti perempuan yang di Wahyu pasal 12, dialah yang akan memerintah di zaman berikut. Sementara perempuan orang-orang yang ada dalam kosmos kekristenan di pasal 17 itu gereja pelacur, itu perlu didisiplin lagi. Dan terakhirlah kesimpulannya sebagai penutup,
Semuanya ini tergantung kasih karunia Tuhan ya, berikan kepada kita atau tidak. Kalau kita bisa melihat kosmos, kita pasti berada di luarnya. Terang Tuhan itu membunuh segala kedagingan, segala keinginan itu kita, sehingga kita di luar pasti nggak akan ambil bagian dalam kosmos kekristenan. Karena kosmos kekristenan itu nanti saya baca sebagai penutup ini ya, satu ayat aja yang udah kita baca juga. 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai 17. Saya baca pakai LAI ya. Janganlah saya ganti dunia itu dengan kosmos kekristenan seperti yang saya sudah bahas selama ini ya. Janganlah kamu mengasihi kosmos kekristenan dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi kosmos kekristenan, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam kosmos kekristenan, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari kosmos kekristenan. Dan kosmos kekristenan ini sedang lenyap, karena nanti kita pasal 17 itu kan dihakimi dia, dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Inilah dia penutup lah ya ayat ini. Semoga terang Tuhan itu adalah kuncinya lah. Kalau kita melihat kosmos kekristenan, maka persoalan selesai. Kita akan berada di luar, kita akan melayani, memberikan apa yang ada ya, dengan gratis. Firman dan roti seberapa yang ada kita miliki, itu yang kita berikan. Dan kita menanti-nantikan Tuhan lah ya, yang hakim, yang adil itu ya. Semoga renungan singkat ini menjadi berkat terutama untuk orang-orang pilihan Tuhan. Haleluya. Amin.